Edit lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut tsumma ilaina turja'un. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Afa bil maut wa'izah." Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyaitonir wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ikhwan fillah rahimakumullah, cinta dan rekan YouTuber kita sama-sama mengikuti Allah Subhanahu wa taala. Dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia taufik dan hidayahnya. Maka pada siang hari ini saya berada di pemakaman TPU atau tempat pemakaman umum Wanajaya, pemakaman umum Kabupaten Bekasi. Kesini bukan secara sengaja untuk mengambil video atau konten, tetapi barusan kami mengantarkan jenazah salah seorang jamaah masjid juga, keluarga kami juga, yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala kemarin sore dan baru bisa dimakamkan pada saat ini jam 12 siang. Sekarang azan zuhur sedang berkumandang. Jamaah sekalian rahimakumullah, itulah kami bersyukur karena jenazah ini meskipun terduga Covid namun masih bisa dilakukan prosesi secara normal, namun tetap yang mengurus jenazah adalah menggunakan prokes, yaitu memakai masker, baju Covid, dan menjaga jarak dan lain sebagainya. Namun tadi kita laksanakan sholat berjamaah di pelataran musola, lebih terhormat dibanding dengan kita sholat di tengah jalan, karena memang meninggalnya di rumah, tapi kita bisa mengurusnya dengan normal dan seperti biasa. Tidak banyak orang yang bisa mengantarkan ketika kita dimakamkan, baik meninggalnya karena Covid ataupun karena lain. Tentunya berbeda. Kalau kita karena Covid, maka yang mengantar jenazah mereka khawatir akan tertular. Akan tetapi ketika jenazah itu kita memakamkan secara normal, orang akan banyak mengantar. Jamaah sekalian, ini adalah sebuah peringatan bagi kita. Bayangkan, dalam sehari atau seminggu atau 2 minggu, tidak ada 2, 3 hari, 4 hari, yang tadinya di sini 3 hari yang lalu kosong, tapi kenyataan ini sudah penuh. Ya, luar biasa penyakit. Dan ini tidak terlepas bahwa memang kita suatu saat itu nanti akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan bisa menghindari kematian. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut, tsumma ilaina turja'un." Ya, setiap makhluk yang bernyawa pasti akan mati. Kapanpun waktunya, semua manusia tidak. Apakah itu nanti yang bernama semut pasti akan mati, hewan dan lain sebagainya, apalagi manusia, karena itu adalah menjadi sunatullah dari Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian, kematian adalah sesuatu yang pasti. Kita tentu tidak perlu takut menghadapi kematian itu, tetapi kita perlu takut ketika kita mati atau ketika tidak membawa apa-apa. Kita mati tidak membawa amal, ketika kita mati tidak membawa kebaikan. Ya, karena kematian itu sesuatu yang pasti, maka kita harus mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian. Ketika kita bertemu teman-teman kita mungkin masih bisa ngopi secara bersama-sama di meja. Kemudian, tetapi setelah kita berpisah dengan mereka, mungkin sehari 2 hari mereka akan mengingat kita, seminggu 2 minggu mereka akan mengingat kita. Tapi tatkala kita sudah sebulan 2 bulan, mungkin mereka akan melupakan. Lalu ketika mereka sudah melupakan kita, ya, mereka sudah tidak membacakan Al-Fatihah lagi buat kita
tidak membacakan surat Al-Yasin dihadiahkan buat kita, lalu kita tinggal akan sendiri di alam kubur dengan kita berteman dengan amal-amal yang kita berbuat. Amal yang baik kita berbuat akan menemani kita dengan cahaya yang indah. Amal yang buruk yang kita bawa akan menemani di alam kubur kita dengan kegelapan dan mengerikan. Justru karena itu, saudara sekalian, banyaklah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi di tengah pandemi atau COVID seperti sekarang ini. Ya, meskipun kita takut dengan kematian, tetapi tidak bisa dihindari dan sesuatu itu akan pasti terjadi. Moga-moga saja kita terhindar dari COVID, semoga kita dijauhkan dari penyakit. Ikhwanillah rahimakumullah. Karena sesuatu kematian itu yang pasti, maka sekali lagi persiapkanlah diri kita masing-masing untuk menghadapi mati. Persiapkan diri kita untuk berbekal sesudah mati. Karena tidak ada yang menolong kita. Tidak ada nanti yang bisa melindungi kita. Tidak bisa ada yang menyinari kita di alam kubur. Teman yang kita cintai di dunia, anak dan istri, tidak bisa membantu kita di alam kubur kecuali mereka menghadiahkan Fatihah dan doa. Harta yang kita punya juga sama, tidak akan bisa menolong kita kecuali harta itu kita sedekahkan buat untuk kebaikan dan lain sebagainya. Justru karena itu berbekalah kita dengan berbekal takwa, itu takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita takut kepada Allah, maka mendekatlah kepadanya. Tatkala kita takut kepada harimau atau sesuatu apapun yang akan menimpa kita, kita harus lari. Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Fa iza ja'a lahum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal itu tiba, tidak bisa kita mundurkan, tidak bisa kita majukan walaupun sedetik pun. Dan karena itu, siap atau tidak siap kita untuk mati, kita pasti akan mati. Sudah beribadahkah kita atau belum? Kalau waktunya kita mati, pasti akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tidak bisa dimajukan atau dimundurkan walau sedetik. Ikhwan fillah rahimakumullah, sudah berapa menit barangkali? Ada berapa menit kita di sini? Ya. Tujuan saya adalah untuk mengingatkan kita semua agar kita semua ingat akan mati, agar kita semua ingat akan kehidupan pasti ada kematian. Tidak ada yang bisa menghindar dari itu dan tidak bisa lari daripadanya. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Sesungguhnya mati yang kamu lari daripadanya pasti akan kamu lakukan. Ya. Innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fa yunabbiukum bima kuntum ta'malun. Ya. Kemudian nanti kamu akan diperlihatkan apa-apa yang telah kamu lakukan dan kamu akan menjadi saksi perbuatan-perbuatan selama hidup di dunia yang telah dikerjakan. Kita tidak bisa melihat, ya, tangan nanti tangan akan berbicara, kaki akan menjadi saksi saat kita berbicara, dan mulut kita pun akan menjadi saksi nanti sudah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padang mahsyar begitu luas, ya, padang mahsyar sejauh mata memandang, padang mahsyar begitu panas, tapi apabila kita banyak bekal untuk menghadapi kematian itu, pasti kita akan dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, dan kurangnya mohon maaf kalau ada salah-salah kata, ada kurang-kurang berkenan di hati jamaah sekalian, ada diputarin ke sana, apa selesai ke sana, ya. Suatu saat nanti kita akan berpisah cepat atau lambat. Demikian, ya, lihatlah pemakaman di sini itu sudah datang kembali ambulan. Baru beberapa menit saja, belum satu jam, tapi sudah 3 orang akan makan. Dan bukan saja di sini saja di pemakaman Muslim, di sebelah kita di sana, ya, ada pemakaman non Muslim, ya, yang mereka juga bergantian dengan yang lainnya, untuk dimakamkan. Kita lihat sudah datang lagi ambulan, ya, di sana. Nah, bersiap-siap untuk dimakamkan, dan makamnya pun ini sudah dipersiapkan berdasarkan pesanan daripada keluarga atau Sayyidul Musibah. Kita lihat di sana
kubur. Kalau hari ini saja mungkin sudah ada pagi ini 9 orang, baru sampai jam 12. Bagaimana nanti kalau sudah sore? Ya, demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.